Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah di tempat yang indah ini ba'da salat zuhur berjamaah di Masjid Asifar Rumah Sakit Umum Daerah Ulin. Semoga salat berjamaah kita ini menjadikan ukhuwah bagi kita, di mana di dunia kita bergabung di tempat yang baik dan kelak nanti di akhirat Allah kumpulkan pula kita di tempat yang baik oleh sebab ibadah kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini yang akan ulun bawakan adalah kuliah 7 menit. Bila lebih sedikit mohon maaf, bila kurang mohon dimaklumi. Yang akan dibawakan ini sering diceritakan oleh guru-guru ulun pada zaman dulu pada ulun sekolah, bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya. Tentunya yang menjadi suri tauladan bagi seorang muslim adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar itu rutin Pak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari malaikat Jibril. Bagaimana rasanya, bagaimana indahnya pada saat Nabi mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mendapatkan pesan dari orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Seperti main HP misalnya, ternyata yang masuk SMS dari atau WA dari orang yang kita kagumi, orang yang kita hormati. Tentu kita akan sangat bahagia. Dikisahkan wahyu ini kemudian tidak turun. 1 bulan tidak ada wahyu dari Allah SWT. 2 bulan tidak ada. 3 bulan sampai seterusnya masih belum turun wahyu dari Allah SWT. Pada saat itu Nabi Muhammad bolak-balik untuk menunggu wahyu, sampai pada akhirnya momentum ini dipakai oleh orang kafir bahwasanya saat ini Tuhan dari Muhammad telah meninggalkan Nabi Muhammad. Dikatakan bahwa Tuhan setelah berpaling daripada Nabi Muhammad. Namun apakah dengan perkataan seperti itu membuat Nabi Muhammad SAW berhenti berharap kepada Allah? Nabi Muhammad kemudian semakin dan semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 6 bulan tidak turun wahyu tersebut, selanjutnya kabar gembiranya langsung turun 2 surah, yaitu surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah. Di mana di surat itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Wad-Duha. Apabila kata huruf waw itu disandingkan dengan kata waktu, Wad-Duha wal laili wal asri, tentunya itu adalah suatu yang sangat spesial, bahwasanya itu dikatakan adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikiaskan bahwa wadduha, demi waktu duha. Kita bayangkan saja bila saat waktu duha, pada saat matahari baru naik sepenggala sekitar jam 10 sampai jam setengah 11. Bagaimana nikmatnya dari waktu duha itu, matahari bersinar dengan tidak begitu terik. Maka itu ditafsirkan, dikiaskan bahwasanya waktu duha itu adalah waktu yang nyaman. Waktu yang nyaman untuk kita, waktu tenang untuk kita, dan dikiaskan adalah waktu kesukaan dari kita. Ini diibaratkan bahwa pada saat itu Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat senang, nikmat tenang. Lalu dilanjutkan dengan walaili idza saja.
Nah, walaili idza saja ini dikatakan demi waktu malam yang sangat pekat. Kalau bahasa Arabnya lail saja itu dikatakan malam. Mungkin sekitar setelah maghrib menuju ke isya masih kita bisa melihat cahaya-cahaya, masih kita bisa melihat jalan. Namun dikatakan walaili idza saja, bahwa malam itu malam yang sangat pekat. Di mana malam yang sangat pekat itu kita tidak dapat beraktivitas. Kita tidak dapat beraktivitas, bahkan untuk melihat pun itu kita tidak mampu. Dikiaskan bahwa saja dari surah Ad-Duha ayat kedua ini, pada saat itu kita sedang gundah gulana. Jadi pada saat itu kita sedang dirundung masalah. Mungkin saat ini lampu-lampu itu terang aja Pak, lampu terang aja, jalan terang aja, tapi hati kita ini lagi gundah. Naik tangga kita bisa kegugur kalau hati lagi gundah itu. Lalu dikaitkan setelah wadduha pada saat rasa senang, lalu dengan walaili idza saja pada saat hati gundah. Selanjutnya ayatnya apa? Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahwasanya Rabb, di mana dikatakan pada saat itu kata Rabb, itu mengacu pada tempat kita bersandar, Rabb yang merawat kita. Di Asmaul Husna banyak nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi bila sudah dikatakan kata Rabb, itu sudah melingkup semuanya. Rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Nah, jadi di situ dikatakan setelah senangnya kita, setelah sedihnya kita, bahwasanya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan susah maupun senang. Lalu disampaikan setelah itu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Setelah senang dan sedih kita itu, apabila kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan apa? Tentunya dengan pengharapan untuk kita mendapatkan akhirat. Kadang kita lupa, pada saat senang sekali kita lupa bahwa Allah yang memberikan nikmat. Pada saat kita sedih sekali, kadang kita lupa bahwa Allah lah yang memberikan ujian. Maka dikatakan dalam kait itu bahwasanya senang dan sedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ujian-ujian itu akan selalu datang. Untuk apa? Karena Allah sudah menyiapkan yang lebih baik tentunya di akhirat nanti. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau diartikan disebut bahwa yang kemudian itu lebih baik dari awal. Namun dari tafsir dikatakan bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Untuk apa tujuan kita hidup di dunia? Melainkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, apakah Allah itu benci kepada kita? Tidak. Allah memberikan ujian agar kita semakin mengingat kepada Allah. Barangkali diibaratkan kalau kita diberikan ujian dengan batu kecil, kita tidak merasakan, namun batunya lebih besar, mungkin kita dapat menyadari bahwasanya tempat terbaik kita kembali adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dibandingkan usaha kita, ikhtiar kita dari Nabi Muhammad SAW sangat jauh sekali. Pada saat Nabi Muhammad SAW diusir dari kota Mekah dan mencari kota lain, nah itu di bumi Taif Nabi sudah dianiaya oleh orang kafir, dilempari batu. Malaikat Jibril turun langsung kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, apabila Nabi Muhammad mau, angkat saja tanganmu ya Muhammad dan mintalah kepada Allah, niscaya akan diangkat dua gunung itu dan akan
diratakanlah bumi Taif itu. Tapi apa? Apakah Nabi membalas dengan hal yang tidak baik? Tidak. Lalu Nabi mengatakan, Ilahi, ilahi, ya Rabb. Nabi Muhammad SAW itu ridho ditimpakan musibah, ditimpakan cacian dan makian, asal Allah tidak marah kepada Nabi. Itu yang jarang kita dengar lanjutan dari kisah di kota Taif tersebut. Nabi mengatakan bahwa ya Rabb ilahi, aku ridho ditimpakan musibah, aku ridho diberikan percobaan seperti ini, hanya satu, karena Nabi tidak ingin dan jangan sampai Allah marah kepada Nabi Muhammad SAW. Hal itu bisa kita jadikan teladan untuk kita. Nabi Muhammad saja yang sudah dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala masih melakukan hal-hal terbaik agar Allah memberikan ridhonya. Sekarang kita pandang kepada diri kita. Mungkin ulun sendiri masih sangat banyak kurangnya. Peparaknya lawan Nabi itu jauh Pak. Tapi apa? Tapi apakah itu menjadikan kita rendah diri untuk pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Karena Allah menilai manusia bukan dari harta, bukan dari jabatan, melainkan ketakwaannya kepada Allah. Yang selalu ulun petik adalah apabila kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita lebih banyak lagi. Dan tentunya ini yang kita jadikan sebagai acuan. Saat napas kita masih ada, saat kita masih diberikan kesempatan beribadah kepada Allah, semoga kita dapat memberikan yang terbaik. Semoga apa yang kita lakukan di pekerjaan kita, di perkataan kita, itu menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak nanti apabila kita dikumpulkan dan Allah ridhoi kita masuk ke dalam surga, penduduk surga akan ditanya lagi oleh Allah, wahai penduduk surga, semua kenikmatan sudah diberikan, kira-kira apa yang kurang? Sama rata Pak, penduduk surga menjawab bahwasanya yang ingin kami rasakan adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya apabila kita ingin melihat Allah dengan keadaan baik, kita siapkan diri kita. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, karena memang pada dasarnya kita adalah tempat salah dan hilaf. Untuk sesama muslim ini, marilah kita bangun ukhuwah. Semoga kita dapat saling mengingatkan kepada teman-teman muslim kita bahwasanya kita adalah sama-sama orang muslim dan sama-sama mengingatkan agar menjadi lebih baik lagi. Apakah orang di luaran sana tidak baik? Belum tentu. Mau dia pencuri, mau dia pencopet. Kalau ibaratnya Allah menginginkan di akhir hayatnya menjadi orang yang soleh, tentunya pada akhirnya yang soleh dulu ternyata pada akhir hayatnya dalam keadaan sulhul khotimah. Itu banyak kejadian dan diriwayatkan dari kisah-kisah Nabi. Nah, jadi kembali kepada beberapa ayat di surah Ad-Duha tadi, jangan pesimis akan pengharapan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan terlalu senang bila kita diberikan kenikmatan. Karena kenikmatan dan juga cobaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hal itu menjadikan kita semakin dekat lagi dan semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Banyak di sini yang lebih memiliki banyak ilmu daripada ulun, tapi tentunya diberikan kesempatan ulun sampaikan terima kasih. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa kepada Allah.
Allah ampuni dosa kita, Allah tambah pahala kita, dan semoga di akhir hayat nanti kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.